Saya Mia Friskila Simamora dengan NIM 2336082. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama adalah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Jadi jawabannya atau penjelasannya adalah audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem tersebut berjalan dengan efektif, aman, efisien, serta mendukung tujuan organisasi. Fungsi audit ada beberapa. Yang pertama, menilai keamanan data dan informasi. Kedua, memastikan keandalan sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko yang dapat merugikan organisasi. Yang keempat, menilai efektivitas pengendalian internal. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Lalu di sini ada peran auditor. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit. Yang kedua, menilai pengendalian sistem informasi. Ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistem. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang berlaku. Kemudian yaitu pengendalian audit. Yang pertama, pengendalian preventif atau pencegahan. Yang kedua, pengendalian efektif atau pendeteksian. Yang ketiga, pengendalian korektif atau perbaikan. Yang keempat, pengendalian akses. Dan yang terakhir, pengendalian backup dan recovery. Kemudian adalah risiko dalam audit. Yang pertama, kehilangan data, kebocoran info. Yang pertama, kehilangan data. Yang kedua, kebocoran informasi. Yang ketiga, kesalahan pemrosesan data. Yang keempat, penyalahgunaan hak akses. Yang kelima, yaitu gangguan operasional sistem. Baiklah, itu tadi jawaban nomor 1, dan sekarang saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Jadi jawaban nomor 2 yaitu tahapan pelaporan audit sistem informasi terdiri dari beberapa. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, analisis dan evaluasi temuan. Yang keempat, penyusunan laporan audit. Yang kelima, penyampaian laporan kepada manajemen. Yang keenam, tindak lanjut hasil audit. Nah, hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi yaitu keamanan informasi bertujuan melindungi data dari akses yang tidak sah, perubahan maupun kehilangan data. Audit sistem informasi berfungsi untuk menilai apakah keamanan informasi telah diterapkan dengan baik. Lalu prinsip keamanan informasi yang diperiksa dalam audit yaitu yang pertama, kerahasiaan, yang artinya informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integritas, yang artinya data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Yang ketiga yaitu ketersediaan, yaitu data dan sistem tersedia saat dibutuhkan. Dengan demikian, audit sistem informasi membantu memastikan keamanan informasi berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Lalu bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama yaitu jawaban nomor 3, beberapa faktor yang dapat mencegah risiko tersebut terjadi, yaitu antara lain yang pertama, pengendalian keamanan yang kuat. Yang kedua, monitoring sistem yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga, kesadaran pengguna terhadap keamanan informasi. Yang keempat, infrastruktur teknologi yang baik. Dan yang terakhir adalah keberuntungan atau belum adanya ancaman yang menyerang.
Pengaruh terhadap penilaian risiko ini yaitu tidak terjadinya insiden bukan berarti risiko sudah hilang. Auditor harus tetap mempertimbangkan kemungkinan risiko tersebut terjadi di masa depan. Baiklah, itu tadi jawaban untuk nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Baiklah, jawabannya adalah selain melaporkan temuan, auditor dapat melakukan yang pertama, memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, membantu manajemen memahami dampak resiko. Yang ketiga, memberikan masukan terkait penguat kontrol internal. Yang keempat, mendorong pelatihan keamanan bagi karyawan. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi perbaikan. Nah, berikutnya adalah cara mengurangi resiko audit. Yang pertama, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan. Yang kedua, menggunakan metode audit yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi auditor. Yang keempat, melakukan perencanaan audit secara matang. Yang kelima, menjaga independensi dan objektivitas auditor. Nah, kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu dalam melakukan prosedur audit internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi, dan buatlah minimal 10 kendala. Baiklah, di sini saya ada beberapa 10 kendala untuk di pertanyaan nomor 5. Yang pertama, kendala yang pertama yaitu dokumen tidak lengkap. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu meminta dokumen tambahan kepada pihak terkait. Yang kedua, mengalami kendala keterbatasan waktu audit. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu membuat jadwal audit yang efektif. Yang ketiga, mengalami kendala kurangnya dukungan manajemen. Cara mengatasinya melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang keempat, kendalanya yaitu data sulit diakses. Cara mengatasinya meminta otorisasi akses yang diperlukan. Yang kelima, kendalanya kurang kompetensi auditor. Cara mengatasinya mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Yang keenam, kendalanya sistem sering mengalami gangguan. Cara mengatasinya yaitu menjadwalkan audit pada waktu yang tepat. Yang ketujuh, mengalami kendala karyawan tidak kooperatif. Cara mengatasinya memberikan penjelasan tujuan audit. Yang kedelapan yaitu kendalanya bukti audit kurang memadai. Cara mengatasinya melakukan pengujian tambahan. Yang kesembilan, kendalanya perubahan sistem saat itu. Yang ketujuh, kendalanya yaitu karyawan tidak kooperatif. Cara mengatasinya memberikan penjelasan tujuan audit. Yang kedelapan, kendalanya yaitu bukti audit kurang memadai. Cara mengatasinya melakukan pengujian tambahan. Lalu yang kesembilan, ada kendalanya yaitu perubahan sistem saat audit berlangsung. Cara mengatasinya memperbarui ruang lingkup. Yang kesepuluh atau yang terakhir adalah kendalanya risiko keamanan data. Cara mengatasinya menerapkan prosedur keamanan informasi. Baiklah, demikian jawaban atau penjelasan dari pertanyaan terkait ujian akhir semester audit sistem informasi. Sekian dan terima kasih.